perkenalkan, nama saya Fitri Khairunisa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai standar kurikulum. Nah, standar kurikulum yang akan saya bahas di sini itu ada 4, yaitu yang pertama standar kelulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga yaitu standar proses, dan yang keempat yaitu standar evaluasi atau penilaian. Nah, kalau yang pertama nih, standar kelulusan. Menurut Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar lulusan, bahwasanya standar kriteria minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya. Nah, jenjang pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Itu mencakup TK, PAUD, kemudian yang kedua yaitu pendidikan dasar. Nah, itu mencakup SD dan SMP. Sedangkan yang terakhir yaitu pendidikan menengah. Kalau di situ mencakup SMA, SMK, dan aliyah. Kemudian standar lulusan yang harus dicapai oleh pendidikan anak usia dini itu ada 6. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang ketiga, fisik motorik. Yang keempat yaitu kognitif. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam yaitu emosi emosional. Kemudian ketika anak itu pendidikan dasar, sebenarnya sama, cuman yang membedakan itu ada penambahan, yaitu ketika di pendidikan dasar anak diajarkan atau standar kelulusannya itu harus ada penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Sedangkan ketika anak pada jenjang pendidikan menengah yang awalnya masih penumbuhan atau masih diajari saja, itu ketika di pendidikan menengah anak standar kelulusannya itu yaitu peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Yang kedua yaitu standar isi yang menurut Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 tentang standar isi, yang berisikan bahwasannya kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sehingga standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan standar kelulusan. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, beberapa hal yang harus dicapai oleh pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan lulusan. Yang ketiga yaitu standar proses. Menurut Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Nah, standar proses ini adalah mengatur bagaimana berlangsungnya cara mengajar seorang guru terhadap peserta didiknya, siswa, sehingga ketika di kelas itu efektif dan menyenangkan. Nah, ada beberapa hal yang mencakup standar proses. Ada 3 hal. Yang pertama, intrakurikuler. Nah, kalau intrakurikuler ini lebih ke guru menjelaskan tentang materi, mungkin dengan bagaimana cara memisahkan antara sampah anorganik dan organik, kemudian bagaimana cara mendaur ulang sampah yang bisa mungkin ketika didaur ulang itu bernilai tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kurikuler. Nah, kurikuler ini bisa dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Tetapi ketika di kurikuler ini anak lebih melakukan ke prakteknya. Jadi anak itu disuruh melakukan secara langsung di lapangan, dalam artian mengolah langsung bagaimana cara mengolah sampah yang bisa didaur ulang, seperti contoh kresek yang bisa dijadikan mungkin baju, tapi baju yang untuk festival kreatif atau lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yaitu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini berbeda dengan intrakurikuler dan kurikuler. Nah, kalau di ekstrakurikuler ini anak lebih mengembangkan apa minat dan bakatnya. Nah, ini kegiatannya itu condong di luar.
biasanya di suatu sekolah itu ekstrakurikulernya berbeda, mungkin ada yang pencak silat, banjari, kemudian ada pramuka, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu standar penilaian atau standar standar evaluasi. Nah, menurut Pendikbudristek tahun 2022 nomor 21 tentang standar penilaian, yaitu standar penilaian menentukan pencapaian kompetensi siswa atau suatu kriteria minimal mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, tujuannya itu ada dua jenis. Yang pertama itu sumatif, yang kedua yaitu formatif. Nah, kalau nilai sumatif ini menentukan kenaikan kelas atau kelulusannya. Nah, kalau di formatif ini berbeda. Kalau formatif ini lebih ke memantau pada peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasinya. Jadi mungkin ketika guru menjelaskan itu bagaimana cara mengajarnya yang mungkin salah, sehingga nilai kelulusannya itu menjadi jelek atau kurang memuaskan, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Audio Jungle.